Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa sekalian, selamat datang dalam video pembelajaran fisika. Perkenalkan, nama saya Sapriadil. Saya adalah pengajar mata pelajaran fisika. Oke, bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, siswa-siswa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi fisika tentang termodinamika. Adapun tujuan dari pembelajaran termodinamika ini yaitu menjelaskan pengertian termodinamika, memahami perbedaan sistem dan lingkungan dalam termodinamika, menjelaskan hukum satu termodinamika, membedakan prinsip kerja mesin kalor dan mesin pendingin Carnot, menghitung efisiensi mesin kalor, menghitung koefisien performa mesin pendingin, dan yang terakhir menerapkan konsep hukum satu termodinamika dalam permasalahan-permasalahan kehidupan sehari-hari. Dan yang akan kita bahas pada pembelajaran ini yaitu mencakup yang pertama pengertian termodinamika, yang kedua hukum satu termodinamika, dan yang terakhir mesin kalor dan mesin pendingin Carnot. Namun sebelum itu, yuk kita amati fenomena berikut ini. Nah, ini adalah fenomena berkaitan dengan termodinamika yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu memasak air di teko, di mana ketika airnya matang atau mendidih maka ada tutup teko yang bergerak. Selanjutnya mesin sepeda motor yang dapat menggerakkan sepeda motor atau membuat bannya menjadi berputar. Nah, ini juga merupakan fenomena yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lemari es atau kulkas yang biasa kita gunakan untuk menyimpan makanan atau minuman di dalamnya. Nah, berdasarkan ketiga fenomena tersebut, maka timbul pertanyaan, kok bisa ya ketika air di teko matang, maka ada tutup teko yang jadi bergerak. Kemudian yang pertanyaan berikutnya, bagaimana sih cara kerja mesin dari sepeda motor tersebut? Kemudian yang pertanyaan terakhir, bagaimana cara kerja mesin pendingin pada kulkas atau lemari es? Oke, untuk menjawab semua pertanyaan tersebut, yuk kita ikuti penjelasannya berikut ini. Termodinamika adalah salah satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perubahan energi kalor menjadi bentuk energi lainnya. Di dalam termodinamika ada dua hal penting yang harus kita ketahui, atau ada dua hal penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah sistem, dan yang kedua adalah lingkungan. Sistem adalah objek pengamatan kita, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang ada atau segala sesuatu yang berada di luar sistem. Misalkan di dalam ruangan ini ada banyak sekali udara, berarti kita bisa katakan udara yang ada di dalam ruangan ini itu adalah sistem. Sedangkan udara yang ada di luar seperti cahaya matahari, maka itu dianggap sebagai lingkungan. Siswa-siswa sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum satu termodinamika. Pada video sebelumnya tentang memasak air di teko, jadi pada saat memasak air tanpa kita sadari, kita telah mengamati hal-hal yang berkaitan dengan hukum satu termodinamika, di mana sebelumnya saya sudah katakan bahwa di dalam termodinamika ada dua istilah yang penting yang harus kalian ingat, yaitu sistem dan yang kedua adalah lingkungan. Pada saat memasak air di teko, air yang ada di dalam di teko kita bisa sebut sebagai sistem, dan pemanas yang kita gunakan atau kompor yang kita gunakan untuk memasak air serta suhu udara di dapur itu bisa kita katakan sebagai lingkungan. Nah, pada saat memasak air, artinya kita telah menambahkan
energi kalor ke dalam air, atau kita telah menambahkan energi kalor ke dalam sistem. Beberapa saat kemudian airnya menjadi matang, atau kalau dalam istilah termodinamika, energi dalam sistem meningkat atau bertambah. Kalau kita perhatikan, ada tutup teko yang bergerak-gerak. Nah, dalam termodinamika, air atau sistem tersebut melakukan usaha atau kerja. Maka inilah kemudian yang disebut dengan hukum satu termodinamika. Secara matematis, hukum satu termodinamika dapat dirumuskan dalam Q sama dengan delta U ditambah dengan W, di mana Q adalah energi kalor, satuannya adalah joule. Kemudian delta U adalah perubahan energi dalam, satuannya adalah joule atau kalori, dan W adalah usaha, satuannya adalah joule atau kalori. Namun dalam menggunakan persamaan ini, kalian harus berhati-hati. Kalian harus memperhatikan tanda minus dan positif, di mana ketika Q bernilai positif, maka sistem menerima atau menyerap kalor, dan Q bernilai negatif ketika sistem melepas kalor. Kemudian W bernilai positif ketika sistem melakukan usaha atau kerja, dan W bernilai negatif ketika sistem dikenai kerja atau usaha. Serta delta U bernilai positif, artinya energi dalam sistem tersebut bertambah atau naik. Sedangkan delta U-nya itu bernilai negatif, ini artinya energi dalam sistem tersebut berkurang atau turun. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mesin kalor dan mesin pendingin. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai mesin kalor. Mesin kalor adalah mesin yang dapat mengubah energi kalor menjadi energi mekanik. Contoh mesin kalor adalah mesin sepeda motor yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana mesin tersebut dapat bekerja dengan baik? Secara sistematik, mesin kalor tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Pada sepeda motor, terdapat dua reservoir. Yang pertama, reservoir yang bersuhu tinggi atau T1, kemudian reservoir yang bersuhu rendah atau T2. Nah, kalor diambil dari reservoir bersuhu tinggi yaitu Q1. Kalau pada sepeda motor, kalor diambil dari hasil pembakaran bensin. Kemudian mesin menghasilkan usaha atau W. Sisanya mesin menghasilkan energi kalor bersuhu rendah yang dibuang melalui knalpot dan dalam bentuk Q2. Nah, misalkan pada motor itu hasil pembuangannya itu melalui knalpot atau gas-gas yang panas yang dikeluarkan dari knalpot. Nah, perhatikan siswa-siswa sekalian, tidak semua kalor yang diserap yaitu Q1 diubah semua menjadi usaha. Oleh karena itu, dalam mesin kalor kita kenal dengan istilah efisiensi. Nah, efisiensi itu didefinisikan sebagai kemampuan suatu mesin untuk mengubah kalor yang diserap dari reservoir panas atau reservoir bersuhu tinggi menjadi kerja. Untuk Q1 yang sama, mesin yang menghasilkan kerja atau usaha lebih besar, maka dapat dikatakan mesin tersebut memiliki efisiensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, efisiensi didefinisikan sebagai efisiensi sama dengan W per Q1, di mana Q1 itu adalah kalor yang diserap, kemudian W itu adalah kerja atau usaha yang dilakukan oleh sistem.
atau untuk menghitung efisiensi ideal dapat dirumuskan 1 kurang T2 per T1, di mana T1 itu adalah suhu tinggi dan T2 itu adalah suhu rendah. Sedangkan untuk efisiensi real dapat dirumuskan dengan 1 kurang Q2 per Q1, di mana Q1 itu adalah kalori yang diserap, sedangkan Q2 itu adalah kalori yang dibuang. Mesin kalor yang memiliki hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1, maka itu kita namakan dengan mesin kalor Carnot. Oke, berikutnya siswa sekalian, saya akan menjelaskan mengenai mesin pendingin. Nah, mesin pendingin adalah mesin yang berfungsi memindahkan kalor dari reservoir bersuhu rendah menuju reservoir bersuhu tinggi. Proses yang seperti ini tidak dapat berlangsung secara spontan, namun perlu untuk energi tambahan yang berasal dari luar sistem. Misalkan mesin pendingin itu adalah lemari es atau kulkas yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada mesin pendingin memiliki arah aliran kalor yang berbeda dengan mesin kalor, di mana secara skematik mesin pendingin tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, pada mesin pendingin kalor Q2 diambil dari reservoir yang bersuhu rendah. Namun proses ini hanya dapat berlangsung jika diberikan kerja dari luar sistem, karena kalor tidak dapat mengalir secara spontan dari tempat yang bersuhu rendah ke tempat yang bersuhu tinggi. Nah, misalkan pada kulkas, kerja luar atau usaha dari luar sistem yang diberikan pada mesin ini adalah berupa energi listrik dari PLN. Energi listrik yang masuk ke dalam sistem berupa kerja, maka ada kalor yang dibuang dalam bentuk Q1 pada reservoir yang bersuhu tinggi. Nah, mesin pendingin yang baik adalah yang dapat menyedot panas atau menyerap panas sebanyak-banyaknya dari reservoir bersuhu rendah untuk jumlah usaha tertentu atau kerja tertentu. Untuk itu didefinisikan koefisien unjuk kerja atau koefisien performa mesin pendingin adalah perbandingan kalor yang diserap dengan besarnya usaha yang dibutuhkan. Atau secara matematis dapat dituliskan K sama dengan Q2 per W, di mana Q2 adalah kalor dan W itu adalah kerja atau usaha. Untuk koefisien performa real dari mesin pendingin dapat dirumuskan K sama dengan Q2 per Q1 dikurang dengan Q2, di mana Q1 adalah kalor yang dibuang dan Q2 adalah kalor yang diserap. Nah, siswa sekalian, kita dapat menghitung koefisien performa ideal dari mesin pendingin, namun ini hanya ada dalam teori saja. Koefisien performa ideal mesin pendingin dapat dirumuskan dengan K sama dengan T2 per T1 dikurang dengan T2, di mana T1 itu adalah suhu tinggi dan T2 adalah suhu rendah. Nah, mesin pendingin yang memiliki hubungan Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1 kita namakan dengan mesin pendingin Carnot. Gimana siswa-siswa sekalian? Mudah bukan? Oke, agar lebih memahami apa yang sudah dijelaskan, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, sejumlah gas melakukan usaha sebesar 800 Joule. Pada saat yang sama, gas menyerap kalor sebesar 400 kalori. Keadaan energi dalam sistem gas adalah A. Naik 880 Joule, B. Turun 880 Joule, C. Naik 400 Joule, D. Turun 400 Joule, dan E. Tetap. Siswa sekalian, untuk menyelesaikan soal ini kalian harus menuliskan data-data yang diberikan dari soal.
Yang pertama dari soal bahwa sistem melakukan usaha sebesar 800 joule. Maka kita dapat tuliskan W sama dengan 800 joule. Nah, nilai usaha bernilai positif. Kenapa? Karena sistem melakukan usaha. Kemudian dari soal juga diberikan sistem menyerap kalori sebanyak 400 kalori, sehingga kita dapat tuliskan Q sama dengan 400 kalori. Karena sistem menyerap kalori, maka nilai Q bernilai positif. Kemudian kita lihat satuannya adalah bentuk kalori. Nah, ini kita ubah karena di pilihan satuannya adalah bentuk joule. Dari soal dituliskan 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Berarti 400 kalori itu setara dengan 400 dikali dengan 4,2 joule, sehingga sama dengan 1680 joule. Nilainya tetap positif. Nah, pertanyaannya adalah berapa perubahan energi dalam sistem. Berarti yang ditanyakan adalah delta U-nya berapa. Nah, untuk menghitung delta U, kita bisa menggunakan hukum satu termodinamika, di mana hukum satu termodinamika itu Q sama dengan delta U ditambah dengan W. Q diketahui tadi sama dengan 1680 joule. Ini sama dengan delta U yang ditanyakan ditambah dengan usaha atau kerjanya itu adalah 800 joule. Sehingga delta U sama dengan 1680 dikurang dengan 800. Sehingga hasilnya adalah delta U sama dengan positif 880 joule. Nah, artinya delta U bernilai positif, energi dalam sistem naik sebesar 880 joule, sehingga jawabannya adalah yang A. Selanjutnya soal yang kedua. Sebuah mesin kalor Carnot pada reservoir tingginya menyerap kalor sebesar 5000 joule. Jika pada reservoir suhu rendah, mesin melepas kalor sebesar 1000 joule, efisiensi mesin tersebut adalah A 80%, B 70%, C 60%, D 50%, dan E 40%. Pada soal tertulis mesin kalor menyerap suhu dari reservoir tinggi sebesar 5000 joule, maka dapat kita tuliskan Q1 itu sama dengan 5000 joule. Kemudian pada soal juga dituliskan mesin melepas kalor sebesar 1000 joule, maka dapat kita tuliskan Q2 itu sama dengan 1000 joule. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar efisiensi dari mesin kalor. Yang ditanyakan itu adalah berapa efisiensi dari mesin kalor tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat menggunakan persamaan efisiensi, di mana persamaan efisiensi itu efisiensi sama dengan 1 minus Q2 per Q1. Kemudian masukkan nilai-nilainya, hingga kita dapat tuliskan efisiensi sama dengan 1 kurang Q2 nya itu adalah 1000 dibagi dengan 5000.
Atau 1000 per 5000 ini kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 1000, sehingga peroleh efisiensi sama dengan 1 kurang seperlima. Nah, kemudian kita lanjutkan. Efisiensi sama dengan, masing-masing kita samakan penyebutnya, berarti 5 per 5 minus seperlima, dimana efisiensi sama dengan 5 per 5 minus seperlima itu sama dengan 4 per 5. Nah, karena di pilihan jawaban pada soal itu dalam bentuk persen, maka ini kita kalikan dengan 100%, sehingga kita peroleh nilai efisiensi dari mesin Carnot tersebut adalah 4 kali 100 itu sama dengan 400 dibagi dengan 5, maka nilainya adalah 80%. Sehingga jawabannya yang benar itu adalah yang A. Kemudian contoh soal yang terakhir. Sebuah mesin pendingin ideal membuang kalor sebesar 4500 Joule setiap siklus jika koefisien performa mesin sama dengan 4. Usaha yang harus diberikan pada mesin adalah A. 900 Joule, B. 1200 Joule, C. 1500 Joule, D. 2700 Joule, dan E. 3600 Joule. Pada soal diketahui kalau Q1 itu sama dengan 4500 Joule. Kemudian koefisien performa mesin itu sama dengan 4, berarti ini K-nya itu sama dengan 4. Nah, yang ditanyakan berapa usaha yang harus diberikan pada mesin atau W. Besarnya usaha dapat kita cari nilainya dengan menggunakan persamaan W sama dengan Q1 minus Q2, dimana Q1-nya itu udah diketahui sedangkan Q2-nya belum diketahui nilainya. Maka yang kita lakukan terlebih dahulu, kita mencari nilai dari Q2 dengan menggunakan persamaan koefisien performa, di mana persamaan koefisien performa itu adalah K sama dengan Q2 per Q1 dikurang dengan Q2. Nah, ini sama dengan K. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Nilai K-nya itu sama dengan 4, sama dengan Q2-nya yang dicari. Kemudian Q1-nya itu 4500 dikurang dengan Q2. Nah, kemudian ini kita lanjutkan. Maka masing-masing kita kali dengan 4500 kurang Q2, maka peroleh 4 dikali dengan 4500 dikurang dengan Q2, ini sama dengan Q2. Kemudian ini kita kalikan 4 dengan 4500 kurang Q2, ya, sehingga diperoleh 4 kali 4500 dikurang dengan 4 Q2, ini sama dengan Q2. Nah, oke, kita lanjutkan. 4 kali 4500 sama dengan
Q2 ditambah dengan 4 Q2. Nah, dimana Q2 ditambah dengan 4 Q2 itu sama dengan 5 Q2. Maka kita tuliskan 4 kali 4500 itu sama dengan 5 Q2. Nah, masing-masing kita bagi dengan 5. Kedua ruas kita bagi dengan 5. Maka 4500 kita bagi dengan 5 atau kita coret dengan 5, ini sisa 900, sehingga nilai Q2 nya itu sama dengan 3600 joule. Nah, kita sudah peroleh nilai dari Q2 nya. Nah, selanjutnya kita mencari usaha yang diberikan pada mesin. Maka usahanya itu W sama dengan Q1 kurang Q2, dimana nilai Q1 nya itu adalah 4500 dikurang dengan Q2 nya itu 3600. Maka usaha yang harus diberikan oleh mesin tersebut adalah sebesar 900 joule. Sehingga jawaban yang benar dari soal tersebut itu adalah yang A. Demikianlah penjelasan beserta contoh soal mengenai materi termodinamika. Sebagai kesimpulan dari penjelasan materi ini adalah yang pertama, termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perubahan energi kalor menjadi energi lainnya. Kemudian kesimpulan yang kedua, hukum satu termodinamika dapat didefinisikan Q sama dengan delta U ditambah dengan W. Kemudian mesin kalor adalah mesin yang dapat mengubah energi kalor menjadi energi mekanik. Dan kesimpulan yang terakhir dari pembelajaran ini, mesin pendingin adalah mesin yang berfungsi memindahkan kalor dari reservoir bersuhu rendah menuju reservoir bersuhu tinggi. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan membahas materi mengenai proses-proses dalam termodinamika. Nah, adapun tugas untuk kalian, silakan membuat ringkasan materi mengenai proses-proses dalam termodinamika dan dikirimkan via email. Siswa-siswa sekalian, demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian dan juga semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.